Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 2, babnya yang kedua, yaitu mari mengenal Allah. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah Allah Al-Alim. Nah, di sini masih dengan Ahmad dan Fatimah. Kata Fatimah, nah Al-Alim ini artinya adalah Allah Maha Mengetahui. Nah, jadi Allah sebagai Tuhan kita, Allah Maha Mengetahui segala apapun yang terjadi di alam ini. Semuanya Allah ketahui. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Kata Ahmad, Allah mengetahui yang nyata dan gaib. Nah, betul, sesuatu yang nampak atau yang nyata yang dapat kita rasakan dengan panca indera kita mampu diketahui oleh Allah. Dan begitu pula hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak bisa kita tangkap dengan panca indera pun itu mampu Allah tangkap, mampu Allah ketahui. Nah, Allah mengetahui dari hal-hal yang kecil, misalkan suara semut, suara bakteri, suara virus, semuanya diketahui Allah. Nah, tetapi Allah juga mengetahui sesuatu yang besar. Apa yang terjadi pada alam semesta kita, apa yang terjadi pada langit, Allah Maha Mengetahui. Nah, pengetahuan Allah ini tidak terbatas. Semuanya Allah ketahui. Sedangkan pengetahuan kita selaku manusia sangatlah terbatas. Tapi pengetahuan Allah tidak terbatas. Nah, apa saja bukti Allah Maha Mengetahui? Nah, buktinya adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada berbagai kisah, ada berbagai cerita di masa depan yang ternyata memang sesuai dengan yang telah terjadi. Kemudian datangnya hari kiamat. Nah, hanya Allah sajalah yang mengetahui akan waktunya untuk datangnya hari kiamat. Tidak ada satu orang manusia pun atau makhluk pun yang mengetahui datangnya kiamat. Yang hanya mengetahuinya adalah Allah semata. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk meneladani sikap dari Al-Alim ini ya? Yang pertama adalah kita harus bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Tidak boleh malas, tidak boleh lelah. Yang kedua, kita tidak malas dalam menuntut ilmu. Nah, betul ya. Jadi kita nggak boleh malas, kita harus selalu berusaha, harus selalu bekerja keras dan percaya diri dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, kita tidak boleh bersikap sombong meskipun pandai. Nah, kesombongan akan membuat kita hancur ya. Nah, tidak boleh sombong. Kemudian, kita harus berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Hal yang kecil kalau kita lakukan secara terus-menerus akan menjadi hal yang besar. Maka lakukanlah kebaikan-kebaikan kecil. Kemudian yang terakhir adalah kita harus mengamalkan serta menyampaikan ilmu pengetahuan. Nah, betul, apa yang kita ketahui kita amalkan, kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah Allah Al-Khabir. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajarannya masih dengan Ahmad dan Fatimah. Kata Fatimah, Al-Khabir ini artinya Allah yang maha teliti. Nah, betul ya. Jadi Allah itu adalah Tuhan kita, Sang Kholik. Allah maha teliti, Allah mengetahui semua hal dan sangat teliti kepadanya. Nah, kalau kita lihat di Quran surat At-Tahrim ayat yang ketiga disebutkan bahwa Nabi menjawab, yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang maha mengetahui dan maha teliti. Jadi tidak ada suatu pun yang terlewat dari pengetahuan Allah. Karena Allah adalah Al-Khabir, Allah maha teliti. Nah, buktinya apa saja kalau Allah itu maha teliti? Yang pertama adalah Allah mengetahui segala sesuatu. Semua yang terjadi di alam semesta ini maka diketahui oleh Allah, tidak ada yang terlewat dari pengetahuannya. Kemudian Allah juga teliti terhadap apa yang tampak ataupun yang tersembunyi.
Mungkin sesuatu itu bisa dilihat, tapi ada beberapa hal yang tidak terlihat. Contohnya, misalkan ketika kita melihat tubuh kita, apa yang terjadi di dalam tubuh kita, kita tidak mengetahuinya, tetapi Allah mampu mengetahuinya, karena Allah Al-Khabir, mampu mengetahui apa yang tersembunyi. Kemudian, kita tidak bisa bersembunyi dari pengetahuan Allah. Pengetahuan Allah meliputi segala hal, tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahuinya. Nah, bagaimana cara kita untuk meneladani sifat Al-Khabir ini? Yang pertama adalah kita tidak boleh menyombongkan diri. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan. Nah, sedangkan Allah adalah Tuhan kita yang maha teliti terhadap segala hal. Maka apa yang bisa kita sombongkan? Yang kedua, kita harus senantiasa untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti ketaatan kita kepadanya. Kemudian, kita juga harus selalu berada di jalan Allah untuk mencapai ridhonya. Setiap yang kita lakukan, walaupun itu hal kecil, maka akan sangat berpengaruh karena Allah teliti terhadapnya. Kemudian kita juga harus selalu berbaik sangka kepada Allah dan kepada sesama. Nah, yang terakhir adalah kita harus senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Nah, kenapa? Karena apa yang terjadi pada diri kita itu sudah Allah rencanakan dengan sangat teliti sekali. Karena Allah adalah yang maha teliti. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih karena sudah mau menyimak. Assalamualaikum.